Hai pemirsa, balik lagi bersama saya Miku Clara di Ruang Miku, ruang obrolan admin medsos TVRI Maluku. Semoga semua dalam keadaan baik karena Clara di sini happy banget, dimana Clara bertemu dengan seseorang yang sangat spesial dan sangat tidak biasa, dan suasananya agak sedikit berbeda ya karena Clara tidak di ruang podcast kita tapi Clara lagi jalan-jalan dan kebetulan nih ketemu sama salah satu narasumber yang menurut Clara harus banget diajak ngobrol di Ruang Miku. Seorang narasumber yang sebenarnya adalah desainer tapi punya karya dan juga taste seni yang agak sedikit berbeda. Dan langsung saja yuk kita sapa, ada Ibu Anita Gatmir di sini. Saya manggilnya Ibu, Mbak, Kakak atau gimana ini? Apa aja boleh. Oke, Mbak aja ya? Boleh. Oke, boleh. Soalnya masih kelihatannya fresh banget, lebih muda. Mbak Anita, apa kabar? Oke, makasih. Alhamdulillah baik. Baik, ya Mbak nggak merasa shock kan ya kita tiba-tiba langsung ngajak, tadi baru ketemu langsung ngajak ngobrol di Ruang Miku. Seneng banget sih, maksudnya bisa sharing sesuatu apa yang kita lakukan sekarang. Oke, Mbak Anita ini sebenarnya adalah seorang desainer ya harusnya, atau mungkin gimana tidak bisa dibilangin kita deskripsikan Mbak Anita seperti apa ini dulu? Saya mungkin lebih ke pemerhati budaya dan sejarah, dan backgroundnya saya memang crafter, berarti seniman ya kalau di Indonesia seniman. Mbak Anita lahir dan besar di Maluku Utara? Saya lahir di Tidore tapi besarnya di Jawa. Oke, besarnya di Jawa, berarti udah lama di sana dong ya? Oke, sehari-harinya ngapain aja nih Mbak Anita? Saya seniman itu ibu rumah tangga dan ada beberapa usaha, dan saya juga mendampingin anak-anak tenun di Tidore. Oh, kirain mendampingi suami. Mendampingi suami juga dong. Mbak Anita, tadi sebenarnya alasan kita menodong sebenarnya ya. Menodong karena tiba-tiba langsung, ayo Mbak, ayo mau dong Mbak. Nggak boleh nggak gitu. Menodong Mbak Anita ke sini tuh karena Clara melihat sesuatu yang menarik nih ya. Mbak Anita adalah seorang crafter, tadi seniman, dengan yang tadi Clara bilang ya, tesnya agak sedikit berbeda karena ini tadi Clara lihat ada fashion show yang menampilkan karya-karya dari Mbak Anita, yaitu tenun Tidore. Ya, tenun Tidore ini, dan Mbak Anita juga sudah punya brand ya, yang namanya Puta Dino Kayangan. Nah, itu apa Puta Dino Kayangan ini? Boleh diceritain dulu Mbak Anita? Nama Puta Dino itu dalam bahasa Tidore, artinya kain tenun. Kalau kayangan itu artinya tinggi. Jadi kain tenun yang punya nilai tinggi. Sebenarnya kain tenun ini punya cerita sendiri sehingga dia mempunyai nilai yang tinggi seperti itu. Jadi tenun Tidore itu sudah hilang 100 tahun tanpa jejak sama sekali. Jadi kami anak-anak muda di Tidore berusaha mencari jejak, kita dapat data dan kita belajar mulai buat dari nol. Jadi dari betul-betul nggak tahu sama sekali, kita belajar sambil mengumpulkan data. Jadi kami itu seperti kayak ngumpulin puzzle sejarah mungkin ya. Betul. Puzzle sejarah kita kumpulin, tapi kami tidak menunggu puzzle ini lengkap dulu untuk berbuat gitu. Jadi awal dulu cuman ketemu foto hitam putih dan cerita dari orang-orang tua bahwa di Tidore itu ada tenun gitu. Umur 80, di bawah 80 itu bilang di Tidore nggak ada tenun. Gitu. Jadi orang-orang yang di umur 80 bilang sama saya ada gitu, ada tenun gitu. Jadi sebenarnya tenun ini sendiri kami cari juga seperti apa ya, maksudnya tiba-tiba juga gitu loh. Saya sendiri kan di keluarga Kesultanan Tidore itu kan selalu ada kegiatan-kegiatan budaya gitu kan. Kita ada kegiatan adat itu sering sekali. Nah, di kegiatan adat itu kami melihat tidak pakai kain tenun Tidore gitu, tidak pakai kain khusus. Padahal yang kami tahu, saya pribadi tahu, Tidore itu kan
kerajaan besar pada masa lalu. Kayaknya nggak mungkin kalau nggak punya kain sendiri Iya, gitu kan. betul. Kayaknya, nah itu dari situ kita kayak ini harus dicari gitu loh, ini harus ini, apalagi setelah saya rajin posting-posting, saya bikin lomba menulis tentang Tidore. Kita pernah bikin lomba menulis Tidore di Jakarta, ngundang bloggers kayak gitu-gitu. Saya bawa bloggers ke Tidore, kita liput kegiatan adat dan sebagainya seperti gitu. Nah di situ akhirnya kita kayak wah ini apa ya, kalau bahasa saya kita kayak ditampar mungkin ya, ditampar kok nggak punya sih gitu kan, nah gitu kok pakai punya orang sih gitu kan, itu dia. nah kayak gitu loh. Akhirnya kita mulai nyari-nyari tahu gitu kan, nyari-nyari tahu. Nah di orang-orang tua itulah kita dapat gitu loh bahwa ada Sebenarnya ada tapi sudah hilang ya. Jadi orang bisa dibilang punah ya. Hilang sama sekali, Iya, memang betul, nggak ada. betul. Kami tidak menemukan contoh kain itu, tidak ada. Oke, nah ini yang menarik nih Mbak. Iya. Kenapa tiba-tiba mikirinnya tenun sih Mbak? Kenapa nggak kalau misalnya mau membuat kain yang punya ciri khas Tidore, kenapa kan bisa batik agak gampang ya? Kenapa tenun sih Mbak? Oke. Jadi di kita mencari itu, akhirnya kan kita tahu bahwa kalau batik itu Jawa. Betul. Udah oke. confirm itu Jawa gitu loh. Tapi di luar Jawa itu bisa ketemu songket atau tenun. Indonesia Timur itu jatuhnya tenun. Betul. Kayak gitu. Itu aja gitu loh. Dan waktu kita cari-cari itu dapatlah foto hitam putih di kantor arsip. Oke. Jadi dari cerita orang-orang tua sama kita ketemu foto hitam putih, di situ foto hitam putih tertulis Halmahera Tidore. Ya udah, saya pribadi merasa udah bikin aja dulu. Kalau nunggu-nunggu lagi, siapa yang mau bikin lagi? Kapan gitu, lagi? Kapan dan siapa lagi? Siapa gitu ya? lagi gitu kan? Akhirnya ya udah. Nah waktu itu 2017. Saya coba cari belajar di mana. Nah kebetulan karena saya tinggal di Jakarta, kita dapatlah teman-teman ini yang kalau mau belajar menenun di sini kayak gitu. Iya. Tapi nggak punya duit, sampai akhirnya. Tapi saya pribadi meyakini jika apa yang kita lakukan itu baik, Allah sudah pasti kasih jalan. Setuju. Gitu. Betul. Jadi satu saat di mana saya selalu pulang ke Tidore untuk mengajar sesuatu, pokoknya melakukan sesuatu di Tidore. Satu kali saya pulang, saya ngajar bikin keramik. Jadi ada satu pulau di Tidore sini penghasil keramik namanya Pulau Mares. Saya datang ke situ, suami saya nyusul ceritanya, dia juga mau ngajar hidroponik. Kami memang suka, berdua itu memang sudah suka begitu. Nah waktu waktu suami Pacarannya kayak gitu ya? Pacarnya ada ininya ya? waktu suami pulang di pesawat ketemu sama seorang bapak. Iya. Ceritanya gitu loh, bercerita ternyata bapak ini pimpinan BI Maluku Utara masa itu, namanya Pak Dwi. Gitu. Beliau tertarik sekali waktu sampai saya diminta ketemu. Nah waktu kami bercerita, Pak Dwi ini sudah langsung, Bu saya bantu gitu. Jadi memang saya dari nol dibantu sama BI gitu. Jadi waktu itu beliau kasih inian, Ibu nggak usah mikirin apa-apa, dibantu gitu loh. Akhirnya itu kita dapat kesempatan untuk belajar di Jawa. Waktu itu kita belajar di Jepara. Betul. Menenun. Nah, kita nggak tahu seperti apa tenun, pokoknya belajar aja. Seperti yang penting motifnya itu gitu ceritanya. Sudah belajar di sana, difasilitasi BI, terus banyak hal yang dibantu sama BI lah sampai kami betul-betul kuat untuk berdiri gitu. Nah, sampai di perjalanannya sudah mulai menjabar, ada ibu-ibu tua yang datang ke kami, dia bawa kain. Kainnya udah rusak, udah pokoknya itu udah nggak bolong-bolong dan ini. Dia bilang ini kain ibu saya yang bikin. Nenek, namanya Nenek Jenab, itu Nenek Jenab umur sekitar 80 atau 70 berapaan lah waktu itu datang ke saya gitu. Waktu saya kecil, ini ibu saya yang bikin, kami tinggal di Gurabati, satu kampung di Tidore. Terus waktu saya kecil, ibu saya bawa saya ke hutan, cari akar-akar, terus bikin warna sama-sama. Nanti ada beberapa rumah yang punya alat tenun. Nah, berarti kan ada kampung tenun. Pernah ada gitu ya. Ada kampung tenun gitu loh. Jadi dari cerita nenek itu kita baru
Oke, puzzle-nya nambah. Iya, setuju. Puzzle-nya nambah, habis itu di bawah itu kain yang berbeda sekali yang kemarin kita bikin. Jadi kalau kemarin karena kita nggak tahu apa-apa, cuma motif, kita bikin, ya udah bikin kain tenun ikat, teknik ikat gitu, Iya. teknik ikat. Nah ternyata di kain yang dibawa sama Nenek Jenab itu bukan ikat, tapi sulam yang dihitung satu-satu benangnya, baru dimasukin satu-satu, itu sampai membentuk gambar. Berarti tapi kalau kita lihat di Maluku ini kan biasanya kalau mereka menenun itu pakai alat tenun itu Gedogan. sama juga yang Enggak. Jadi punya Nenek Jenab. oh iya, Nenek Jenab gedogan. Tapi Nenek Jenab pun sudah tidak punya alat sebenarnya. Jadi Nenek Jenab cuma bawa kain, alat itu sudah nggak ada jejak sama sekali. Kain hasil dari menenunnya. menenun itu. Iya, menenun ibunya itu gitu loh. Tapi kalau misalnya saya lihat nih Mbak, tenun-tenun yang tadi yang ditampilkan tadi punya Mbak Adita ini kayaknya agak beda gitu kan ya. Dia kainnya bukan hasil dari ini, tapi ada beberapa kayak yang sedang dipakai ini ya Mbak ya. Jadi kayak cuman beberapa motif seperti ini ya. Jadi motifnya yang jarang, tapi kainnya apa ada ini yang beda gitu Mbak. Jadi itu dia, kita kan belajar pertama yang ikat itu diberi sama BI alat tenunnya itu ATBM, bukan gedogan, bukan yang gedogan. Kalau ATBM itu sebenarnya saya dengan berjalannya waktu saya itu mempelajari karena aku merasa aku bertanggung jawab, jadi saya mendalami harus tahu, saya tenun mendalami tenun gitu loh. Jadi kami sendiri itu enggak cuman kita dapat ilmu ini stop di sini, enggak. Jadi saya belajar segala jenis alat tenun. Di rumah tenun itu kami punya mungkin 20 jenis, bukan 20 biji, tapi 20 jenis. Jadi ada alat tenun yang besar, ada yang kecil, yang bikin shawl, ada yang bikin kalung. Kalau beda-beda alatnya ya? Beda. Sampai saya pelajarin semua. Sampai yang dari kayak luar-luar ada, kalau Jepang itu ada namanya komihimo lah apa itu sebenarnya menenun itu bahasanya karena merangkai benang, lungsi dan pakan kayak gitu-gitu. Kita pelajarin semua itu gitu. Jadi disitulah akhirnya kita membuat ini yang Nenek Jenab itu seperti ini. Jadi teknik sulam. Baik. Gitu, teknik sulam pakai warna alam. Jadi kita aplikasikan cara ini di ATBM. Jadi kalau dulu dipakai gedogan ya kita sekarang pakai ATBM karena ATBM itu lebih simple. Kalau gedogan itu waktu kita menenun itu akan ada kesulitan di kita pasang benang, itu benangnya cuman sedikit untuk menghasilkan kainnya kayak gitu loh. Terus karena dia di lantai itu penenunnya akan lebih banyak ini. Nah kalau ATBM ini lebih maksudnya kayak alat tradisional yang dimodernkan mungkin ya, jadi mempermudah si penenunnya. Nah kita pakai itu gitu. Tapi kita tetap di rumah tenun Tidore itu gedogan ya kita punya, bikin sendiri. Terus kayak itu, terus kita belajar bagaimana bikin dobi, belajar bagaimana tenun pakai kartu, macam-macam kita pelajarin semua itu. Nah tadi saya menarik nih, berarti keunikan dari tenun Tidore ini sendiri dari warna alam yang tadi itu ya? Iya, kita pakai warna alam. Jadi alam sekarang itu berarti warna-warna yang tadi saya lihat ya, saya sempat lihat itu warna-warna yang pastel-pastel gitu yang dipakai cowok-cowok. Itu warna asli. Iya, itu warna alam. Kalau yang dipakai cewek-cewek itu warna sintetis teknik ikat. Yang pertama kali tadi yang saya ceritakan kali kita belajar itu teknik ikat, warnanya warna sintetis. Nah, kesini setelah kita ketemu lagi ya kita perbaiki lagi. Sekarang kita fokus bikin yang warna alam, teknik sulam. Tapi yang ini tetap kita juga bikin gitu yang yang ikat ini gitu loh. Itu untuk cover ini. Nah, saya penasaran nih. Nah, tadi kan Mbaknya bilang pertama kali punya niat dan banyak sekali effort untuk bikin tenun ini dari nol, benar-benar dari nol ya. Itu di tahun berapa muncul ide itu, Mbak? Sebenarnya kita itu kan yang tadi saya cerita itu sekitar di 2017 itu sudah dapat
apa namanya info dan sebagainya, tinggal mau belajarnya inilah gitu loh. Nah itu dari 2017 di bulan Oktober kalau nggak salah BI kasih kita kesempatan untuk belajar. Nah di situ tenun itu kan beda kalau misalnya kayak batik atau ekoprint. Itu kan sudah berbentuk kain. Betul. Iya. Kalau kan tenun kan benang. Iya. Benang satu persatu disusun kayak gitu-gitu kan. Betul. Itu memang benar-benar perjuangan sekali gitu loh. Maksudnya di Tidore itu orang tidak pernah tahu bentuknya alat tenun seperti apa. Tiba-tiba dikasih nih benang susun itu 3.600 benang kayak gitu-gitu. Ya? Itu butuh tahunan. Betul. Saya untuk satu lembar butuh berapa lama itu, Mbak? Untuk proses sekitar 2 bulanan. Wow, gitu. Itu kalau sudah sekarang maksudnya sudah lancar. Waktu dulu belajar kan benar-benar berapa bulan itu nggak ada apa-apa sama sekali. Saya harus cover itu maksudnya orang-orang untuk datang belajar kan. Ada yang mungkin iya dia datang belajar, tapi ada yang datang yang butuh cari duit. Jadi saya harus bayar orang-orang untuk datang belajar itu sampai tahun-tahun pertama seperti itu, tanpa ada hasil apapun gitu. Sampai sekarang akhirnya sudah berjalan, sudah bisa menghasilkan gitu kan. Nah ini kita apa ya, saya sama suami memang ini bagi kami itu ini adalah kegiatan apa ya, kepedulian kami. Betul. Sosial gitu kan. Dan saya memang punya cita-cita besar bahwa tenun Tidore ini harus jadi contoh untuk masyarakat di Tidore. Di Tidore itu nggak ada pengusaha, nggak ada ini apa maksudnya apa ya? Semua orang menganggap, kebanyakan ya mayoritas orang menganggap kerja itu pegawai negeri. Setuju. Gitu. Wirausaha itu bukan pekerjaan. Dan itu jadi kayak ini saya, maksudnya kayak itu apa ya? Kayak saya harus bisa menunjukkan, harus bisa menunjukkan bahwa pekerjaan itu ada selain pegawai negeri, kayak gitu-gitu gitu loh. Betul. Jadi di sekarang saya memang tidak mengambil hasil tenun ini. Jadi kami memang sudah menyerahkan ini ke anak-anak tenun gitu loh. Jadi kami punya kayak uang kas karena saya tidak mengambil. Jadi itu dimasukin dalam satu uang kas sehingga uang kas itu bisa jadi kayak apa namanya dana yang nantinya bisa dipakai untuk anak-anak, untuk mereka merasa bahwa menenun itu ya sama dengan pekerjaan. Contohnya orang merasa kalau pekerjaan itu pegawai negeri karena dapat pensiun. Kalau di sana saya mencari tahunya seperti itu. Kenapa sih harus pegawai negeri? Betul. Karena ada pensiun. Ya udah di tenun kita bikin. Jadi sekarang di tenun kita siapin dana untuk pensiun anak-anak tenun. Oh, wow. Jadi kita punya kas itu. Jadi sekarang menantu idaman bukan cuma pegawai negeri ya. Sekarang menantu idaman pekerja tenun loh di Tidore ya. Jadi kami punya apa ya? Kita punya komitmen untuk bisa membuat anak-anak ini yakin bahwa ini adalah pekerjaan yang karena yang menjanjikan juga. Ngubah pola pikir, ngubah itu tuh kan harus butuh contoh gitu loh. Butuh contoh. Jadi kayak begitu. Jadi kita punya simpan pinjam di mana mereka bisa pinjam uang daripada ke bank berbunga. Mereka punya. Dari range 5 tahun kurang lebih ya. Kalau dari 17 sampai ini range waktu yang menurut saya sangat singkat tapi suksesi jalannya ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Dan selama 7 tahun ini saya penasaran nih, motif apa aja sih? Udah berapa motif yang Mbaknya udah hasilkan? Kalau sekarang udah lebih dari 20 motif. Itu dari Mbak sendiri atau dari anak-anak yang diajarkan juga? Kebanyakan dari foto-foto tua. Oh wow. Jadi memang motif-motif tua yang kami angkat. Jadi kami nge-brand Putadino ini adalah brand yang mempunyai kepedulian atas sejarah dan budaya. Wow. Jadi memang seperti itu yang kami lakukan gitu loh. Jadi motif-motif tua kita angkat kembali dan apa-apa yang ada di
tidore, misalnya kayak kita ada cengkeh, ada pala, sampai akhirnya pewarna pun kita lakukan itu gitu loh. Bagusnya di tidore karena kami itu seperti kertas putih kosong, mau dimasukin ilmu apapun kita bisa terima. Betul. Beda kalau di tempat lain yang mereka sudah masih punya keturunan, kayaknya susah untuk Ada pro kontranya ya, berarti ya. kalau kami alhamdulillah seperti itu gitu loh. Jadi sampai ke warna pun kita kayak yuk cari punya kita. Nah kemarin kita itu sempat liputan, ada TV yang ngeliput tentang rempah gitu. Itu jadi kayak micu kita, ayo rempah berarti harus dong lakukan sesuatu yang rempah. Nah itu kita akhirnya dapat pewarna dari pala. Jadi pala kita bikin untuk mewarnai benang, dapat itu warnanya kayak gold gitu, kita dapat. Oh wow. Gitu. Jadi sekarang anak-anak di Rumah Tenun itu Rumah Tenun itu bukan cuma tempat bekerja, tapi belajar juga. Belajar bukan cuma tentang tenun, tapi juga bagaimana mereka jadi, juga bagaimana mereka meyakinkan diri untuk jadi pengusaha, untuk jadi contoh seperti saya tadi, dan maksudnya ilmu-ilmu apa yang ada di luar yang rasanya harus dipelajarin, kita pelajarin sama-sama. Betul, dan gitu. sebenarnya lebih lagi daripada itu adalah sebagai pewaris sejarah itu. Ya, betul. Wow, luar biasa. Ya. Nah, dari kurang lebih 20 motif ini, motif apa sih yang paling berkesan buat Mbak Anita? Saya? Iya. Yang paling berkesan adalah motif-motif selain motif-motif pertama yang kita dapat itu ada motif Barakati, Jodati, sama Mahasante. Penamaannya itu saya saya diskusi sama orang-orang tua di Tidore. Dari gambar itu kita lihat misalnya kayak motif Barakati. Di motif itu ada kayak gambar kubus gitu, di dalamnya ada kayak mahkota menghadap ke atas sama ke bawah, terus ada barat, titik barat, utara, selatan, terus ada titik-titik yang artinya hujan. Hujan itu rejeki. Mahkota itu akhirnya artinya pemimpin, yang barat, timur, utara itu artinya pemimpin yang melindungi masyarakatnya di seluruh penjuru kayak gitu-gitu. Nah itu kan terberkahi gitu kan. Nah kita cari nama bahasanya Tidorenya apa, yaitu Barakati kayak gitu. Terus ada Jodati, Jodati itu ketulusan hati, karena di gambar itu tergambar kayak titik yang di dalam kotak, yang dimana kita bercerita bahwa jika kita melakukan sesuatu nggak usah diomongin gitu kan, ikhlas aja. Betul. Gitu kayak gitu-gitu. Jadi memang itu. Terus di Tidore sendiri kita punya kayak binatang khusus itu kalajengking. Nah motif ini juga salah satu motif yang bagi saya punya nilai sendiri buat saya gitu. Di Tidore itu istana kesultanan itu berbentuk kalajengking. Gitu. Seperti itu, dan filosofinya kalajengking juga bagi saya bagus gitu loh. Maksudnya kami itu kecil tapi kami itu kuat. Wow. Gitu. Jangan diganggu gitu loh. Wow, jadi ya Marini memang berarti setiap motif tuh dia punya nilai dan filosofi yang sangat ini. Semua motif kami punya cerita di dalamnya. Kami itu nge-brand Puttadino ini adalah brand yang punya kepedulian budaya dan sejarah. Nah, kebetulan di Afrika Selatan itu ada penyebar agama Islam di sana dan pahlawan nasional di sana itu ternyata berasal dari Tidore. Gitu. Jadi Abdul Qadir bin Abdul Salam namanya beliau, tapi kalau di Afrika Selatan dikenal dengan nama Tuan Guru seperti itu. Nah, kami punya tanggung jawab untuk mengenalkan itu, setidaknya mengingatkan anak cucu kami nanti bahwa ada tokoh yang sangat dihargai, yang punya jasa besar di sana, di luar sana, dan dihargai di sana, tapi di sini nggak dikenal kan. Nah, kami ingin kayak memperkenalkan tokoh itu juga kepada memperkenalkan di Indonesia. Selain itu juga mau beliau jadi contoh untuk anak cucu kami untuk bisa berbuat seperti itu kan. Nah, jadi Tuan Guru di Afrika Selatan itu
meninggalkan warisan lah. Warisan itu berupa Al-Qur'an itu tadi, ada pedang, ada tameng. Nah, saya pernah datang ke sana. Nah, di sana kita disambut oleh presidennya Afrika Selatan yang sekarang di sana gitu loh. Jadi memang di Afrika Selatan penghargaan untuk Tuan Guru itu betul-betul besar sekali. Sayang sekali memang di sini tidak dikenal gitu. Itu PR kami sebenarnya. Nah, jadi waktu kita datang ke sana, pulang ke sini, saya merasa kita harus berbuat. Nah, berbuatnya seperti apa? Kami adalah orang-orang yang bergerak di tenun. Ya, tenun lah yang jadi sarana kami untuk bisa mengenalkan seperti itu. Jadi akhirnya kami bikinlah motif Tuan Guru. Nah, motifnya itu apa? Maksudnya menggambarkan wajahnya Tuan Guru kah atau bagaimana motifnya? Yang ada di motif itu adalah peninggalan-peninggalan beliau yang disimpan di sana. Jadi kayak Al-Qur'an, terus ada tamengnya, terus ada pedangnya, sama di kain itu kita bercerita bagaimana beliau mengarungi samudra dengan banyak buih-buih ombak dan melewati dua samudra yang besar kayak gitu-gitulah. Jadi di kain itu kayak ada cerita perjalanan dan kayak tameng Al-Qur'an itu ada di posisi tengah di mana kanan kiri itu semua buihnya laut dan kayak gitu-gitu. Wow, luar biasa. Keren banget ini Mbak Anita, luar biasa, banyak motif dengan banyak cerita juga berarti ya. Nah, Mbak Anita, ini saya penasaran. Ini tenun ini sudah dipasarkan kemana aja nih? Dan sebesar apa sih pasarnya di Indonesia atau mungkin di Maluku Utara dan sekitarnya? Iya, alhamdulillah sih untuk pemasaran karena saya memang tinggal di Jakarta, jadi orang-orang yang peduli budaya dan sejarah memang benar-benar concern bantu kami untuk bagi saya itu bantuannya untuk kami tetap kuat gitu kan. Contohnya kayak UI itu kita memang didampingin FIB dari awal gitu, waktu kita mencari dan sebagainya itu teman-teman UI sampai sekarang itu kayak guru-guru besar UI kemarin itu terakhir sekitar mungkin 80 lebih itu bikin seragamnya guru-guru besar UI pakai kain kami kayak gitu-gitu. Terus dari kayak kementerian itu ini terakhir kita dapat dari Kementerian Keuangan untuk acara KTT di Bali G20 seragam VVIP itu 30 piece, Ibu Sri Mulyani pakai kain kami gitu-gitu. Jadi banyak sekali dukungan dari malah di luar. Kalau selain itu, apa sih tantangan yang pernah dihadapi selama 5 tahun perjalanan ini, Mbak? Iya. Mungkin saya nambahin tadi ya, maksudnya selain kita di Jakarta, kita juga ke beberapa tempat di luar gitu. Jadi kita juga sudah pernah ngirim produk kayak di Prancis itu ada Ibu Eka ya. Jadi ada di sana itu orang Indonesia yang mengenalkan produk-produk Indonesia, itu kita kirim produk-produk kita di sana. Terus kita juga sempat ikut New York Indonesia Fashion Week Februari kemarin di New York kayak gitu-gitu. Terus beberapa teman yang kayak di Australia kita kirim produk untuk kayak gitu-gitulah. Maksudnya kita berusaha pelan-pelan untuk bisa mengenalkan itu juga ke luar, termasuk di Afrika Selatan ini. Jadi di Afrika Selatan 2023 kita akan ke sana untuk ngadain acara untuk mengenalkan kain Tuan Guru ini kayak gitu. Jadi berarti di Afrika masih fokus ke yang Tuan Guru Tuan itu Guru, ya, karena kan yang dipandang mereka adalah si Tuan Guru ini. Betul. Wow. Kalau kendala banyak. Banyak pasti, Mbak. Karena saya lihat aja tuh kayak effortnya sangat besar sekali ya untuk sampai ke sini. Pasti banyak kendala. Boleh ceritain sedikit, Mbak? Kendala pertama itu di SDM. Di SDM ya seperti saya cerita tadi, di sini tahu bahwa pekerjaan itu pegawai negeri. Nah, jadi waktu anak-anak ikut menenun, awalnya sih mereka itu sebenarnya di awal itu banyak yang ikut-ikut gitu, lebih ke ini apaan sih gitu loh, kayak pengen tahu ini baru ya. Kepo aja, kepo. Ya kayak gitu-gitu gitu loh.
sampai akhirnya kayak seleksi alam lah, maksudnya sedikit-sedikit ke pisah mana yang ini. Nah itu pun juga sampai anak-anak yang sudah betul-betul serius juga punya kendala di kayak mungkin dianya iya, tapi orang tuanya melarang karena ini kerjaan apaan sih kayak gitu-gitu gitu loh, yang ini kayak gitu-gitu. Sampai sekarang pun itu susah banget kita dapat tenaga kerja. Jadi kami pun masih tetap di backup sama teman-teman di Jawa untuk bisa maksudnya jadi kan gini. Di awal saya belajar yang saya kasih tahu tadi, setahun pertama kami bikin tanpa ada hasil sama sekali. Saya harus ngeluarin dana setiap bulan untuk ini running gitu kan. Akhirnya nggak kuat. Dimana akhirnya kita punya oke, kalau gini kita mati. Harus cari jalan keluarnya seperti apa. Nah akhirnya guru-guru kami itu jadi kerjasamalah akhirnya, maksudnya mereka akan backup bantu untuk produksi, kita bantu jual, kita jual itu. Nah uang dari penjualan itu untuk bisa menghidupkan ini kayak gitu, sambil akhirnya kita belajar dan kita bisa menunjukkan, maksudnya menunjukkan bahwa dari situ kita bisa hidup. Ada gitu kan, karena kan itu memang hal yang bisa dibilang ada beberapa komunitas yang merasa itu salah gitu kan, karena tidak semua produksi di Tidore kayak gitu ada seperti itu. Cuman itu betul, tapi keadaan kami kan tidak bisa hidup tanpa itu gitu. Nah kita memang harus cari jalan itu, tapi kami bisa membuktikan bahwa kita terus melakukan itu, tidak memanfaatkan itu untuk kepentingan sendiri. Dan sekarang kita bisa tunjukin di Tidore kita akhirnya bisa, dan sudah mulai ada anak-anak yang bisa maksudnya menjalankan tenun ini sebagai usahanya mereka kayak gitu. Oh wow. Nah kendala yang cukup berat memang ya, karena yang paling penting untuk menjalankan sesuatu adalah dapat dukungan juga gitu ya, apalagi Mbak Anita ini home base-nya nggak di Tidore, sementara mau dibangunnya ke Tidore ini. Nah gitu. Nah saya sampai terlalu terharu ya Mbak ya. Terakhir Mbak, apa harapan Mbak Anita untuk kedepannya karya tenun ini baik di Tidore maupun untuk karya Indonesia sendiri? Iya. Untuk tenun Tidore sendiri sih saya sebenarnya punya harapan yang maksudnya tidak susah ya bagi saya. Yang penting kami tetap hidup. Tenun Tidore tidak pernah akan hilang lagi. Terus hidup, dan saya pribadi berharap pemerintah setempat peduli. Gitu loh. Betul sekali. Tapi intinya Mbak Anita tetap semangat Mbak buat ngelakuin ini, karena kalau saya lihat ini merupakan sesuatu yang baik. Yang tadi Mbak Anita bilang kalau mau bikin sesuatu yang baik ya tetap dilakuin aja, diikhlasin aja gitu ya Mbak ya. Pasti ada jalan. Pasti ada jalannya. Semangat Mbak Anita untuk memperjuangkan dan terus mempertahankan tenun yang bukan kaleng-kaleng ya, tenun yang ada nilainya, tenun yang sangat besar malah nilai sejarahnya untuk masa depan Kota Tidore sendiri, bahkan untuk budaya Indonesia lebih secara umumnya. Baik, terima kasih Mbak Anita, terima kasih banyak sudah mau ditodong untuk ngobrol bersama Clara di Ruang Miku hari ini. Dan pemirsa, itu dia tadi obrolan Clara bersama Mbak Anita. Ini sangat luar biasa, sesuatu yang menambah ilmu juga, dan juga ini sesuatu yang menurut Clara sangat amazed sekali. Clara sangat amazed sekali dengan obrolan kita di hari ini. Dan buat pemirsa jangan lupa untuk add dan follow juga media sosial, semua media sosial TVRI Maluku. Jangan lupa di-add supaya teman-teman bisa lebih update lagi dengan informasi-informasi yang nantinya kita akan beritahukan melalui media sosial yang ada. Dan terima kasih untuk kesempatannya. Clara boleh ngobrol di hari ini di Ruang Miku. Dan saya Miku Clara pamit undur diri, sampai ketemu lagi di Ruang Miku selanjutnya.